tahun dan dia masih belum mendapatkan keturunan atau belum hamil, maka itu bisa dikatakan infertilitas. Banyak pasangan itu yang pengennya tuh yang perempuan aja diperiksa, laki-lakinya nggak diperiksa. Ya, biasanya kalau sebelum nikah berarti bisa diminum 2 bulan, 3 bulan sebelum nikah gitu loh. Tetapi ingat, harus tinggal satu rumah. Jadi jangan juga nanti suaminya lagi dinas luar kota ya, kemudian dia dibilang, "Dok, saya nggak pernah ini nggak hamil-hamil loh." Hai Sobat Jiners, welcome to Gin On Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Ya guys, ya hari ini kita akan membahas satu materi yang kayaknya cukup menyenangkan ya buat perempuan yang sementara lagi nonton. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi infertilitas atau kesuburan. Jadi hari ini kita ditemani salah satu konsultan kita, salah satunya dia yang terbaik di Kota Palu, salah satunya, dan dia ini sebagai dokter yang aktif di Rumah Sakit Undata. Nah ini kita ditemani sama Dokter Herdana, spesialis kandungan, konsultan onkologi. Ya dok, jadi dok kita sedikit tanya-tanya nih dok tentang infertilitas. Apa sih dok yang infertilitas itu? Ya, jadi Dokter Gina, jadi kalau untuk infertilitas itu adalah apabila pasangan suami istri selama 1 tahun dengan berhubungan rutin, ya ingat ya kata-kata adalah ada berhubungan rutin selama 1 tahun dan dia masih belum mendapatkan keturunan atau belum hamil, maka itu bisa dikatakan infertilitas. Nah, infertilitas sendiri ini ada 2 gitu, ada yang infertilitas primer dan sekunder. Nah, primer itu ya tadi saya bilang itu bahwa memang sejak menikah dia tinggal bersama selama 1 tahun, kemudian tidak ada tanda-tanda kehamilan, maka kita bisa bilang itu adalah suatu infertilitas primer. Kalau yang sekunder biasanya adalah sudah pernah melahirkan, tetapi jarak dengan kehamilan saya itu lebih dari 3 tahun. Seperti itu. Oh iya dok, terus apakah penyebab tersering terjadinya infertilitas ini dok? Nah, masalahnya begini, infertilitas ini penyebabnya sebenarnya banyak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat itu baik pasangan itu antara laki dan perempuan itu sama-sama egois. Kenapa saya bilang egois? Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa banyak pasangan itu yang pengennya tuh yang perempuan aja diperiksa, laki-lakinya nggak diperiksa. Padahal kalau secara umum gimana caranya dia mau hamil kalau suaminya nggak ada gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Jadi kalaupun pasangan bersama, maka kalau periksa ya periksanya bersama supaya benar-benar itu kualitasnya bagus. Karena ini menentukan terhadap kedepannya, kelangsungan kedepannya. Apa itu contohnya? Termasuk stunting, termasuk gangguan atau kelainan pada janin, itu sangat berpengaruh dengan kualitas sperma, kualitas sel telur sangat berpengaruh. Itu sehingga banyak nanti problem masalah seperti misalnya ada kehamilan kosong ya, tidak berkembang. Nah, itu nanti ada ceritanya lagi nanti di belakangnya itu. Nah, justru itu makanya sekarang kalau misalnya memang sudah ada siap mau menikah ya, kemudian pengen merencanakan suatu pernikahan, kehamilan, maka kita harus menggunakan namanya minum obat preconception. Preconception itu adalah obat yang diminum pada saat dia prakonsepsi. Ya, biasanya kalau sebelum nikah berarti bisa diminum 2 bulan, 3 bulan sebelum nikah, dan kalau misalnya sudah menikah dan belum punya keturunan biasanya kita berikan sampai dengan 3 bulan. Jadi tidak serta-merta begitu ke dokter kandungan nanti langsung dikasih penyubur apa, tidak. Biasanya ada tahapannya sampai dengan puncak dia mendapatkan fertilitas itu. Oke, jadi dok, kapan sih dok seseorang itu bisa dikatakan dia sebagai infertil dok? Ya tadi, infertil dikatakan bila memang dia minimal adalah lebih dari 1 tahun dia tidak ada tanda-tanda kehamilan gitu loh. Tetapi ingat, harus tinggal satu rumah. Jadi jangan juga nanti suaminya lagi dinas luar kota ya, kemudian dia dibilang, "Dok, saya nggak pernah ini nggak hamil-hamil loh." Suaminya di mana? Suaminya saya lagi di Papua, ya nggak bisa begitu.
Jadi memang harus tinggal bersama dengan durasi berhubungan 1 minggu kurang lebih 2-3 kali dalam 1 minggu selama 1 tahun dilakukan, itu tidak membuahkan hasil, itulah bisa dikatakan fertilitas primer. Oh ya dok, tadi kan sempat tadi dokter menjelaskan bahwa yang diperiksa ini bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga harus diperiksa. Apakah untuk laki-laki itu diperiksanya pemeriksaan apa dok? Contohnya? Ya, jadi gini dokter Gina, jadi untuk sebagai pengetahuan bahwa kadang kita dokter itu pada saat persalinan tidak langsung diperiksa semua. Kenapa? Karena high cost, semuanya akan biayanya akan mahal. Kita akan melihat waktunya, timingnya. Kita akan melihat polanya. Jadi kalau pasien datang kemudian langsung kita kasih obat tanpa kita tanya lebih lanjut apa yang menjadi penyebabnya, tidak akan ketemu. Misalnya pasien suaminya di luar kota, kemudian kita kasih obat penyubur kandungan atau pembesar sel telur. Ya gimana waktunya berhubungan ternyata suaminya masih di luar kota lah. Terus nggak percuma dong obatnya nggak dipakai dalam artian waktunya subur nggak bisa berhubungan kan nggak ada gunanya. Jadi kita harus melihat situasi dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan kondisinya baik. Jadi pada saat semua pasangan datang itu, kalau saya di praktek itu selalu saya menganggap dua pasangan ini sehat, gitu loh. Tetapi polanya yang tidak bagus. Polanya apa? Contoh misalnya, kadang kita makan itu tidak mungkin kan makan ayam tiap hari atau makan ikan tiap hari, minum susu tiap hari, kan ada orang yang tidak doyan dan sebagainya. Nah, disinilah fungsi vitamin. Jadi vitamin yang diberikan tadi seperti prekonsepsi itu adalah untuk menstabilkan. Ibaratnya kalau mobil nih dokter Gina, sebelum kita pakai kan kita panasin. Nah ini kita panasin nih supaya kadarnya cukup, levelnya cukup, sehingga kualitasnya bisa bagus. Jadi kalau misalnya kualitasnya tidak bagus, maka dia akan tersedat-sedat seperti mobil tadi. Mobil kalau kita tidak panasin, begitu starter langsung jalan kan pasti agak loncat-loncat sedikit karena mesinnya masih dingin ya, belum panas. Nah ini supaya dia panas, supaya dia bagus. Nah kenapa? Karena sel telur membutuhkan waktu 75-80 hari untuk menjadi yang bagus, sedangkan sperma membutuhkan waktu 90 hari. Bukan berarti nanti ada pertanyaan lagi, dok, tapi kan tiap hari berhubungan boleh-boleh. Tapi kualitas sperma itu akan terbentuk sempurna pada saat dengan pengobatan prekonsepsi adalah 75-90 hari, baik itu sel telur ataupun sel sperma. Sehingga banyak sekali pasangan yang begitu hanya minum vitamin saja, itu alhamdulillah banyak yang hasilnya sudah bisa hamil. Ya, kenapa? Karena ya tadi tuh, makanan kita kan nggak cocok. Nah, sedangkan sekarang saya tanya dokter Gina, kalau ada pasien dokter Gina ke praktek dokter Gina, coba kalau ada orang hamil, pernah nggak dokter Gina tanya kapan terakhir berhubungan? Iya dok. Nggak pernah kan? Iya. Selalu yang ditanya adalah kapan terakhir haidnya. Nah sekarang saya tanya lagi pasiennya, ibu berhubungan dari hari Senin sampai hari Jumat, tiap hari berhubungan gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba ibu hamil, ibu nggak tahu kan? Oh saya pasti itu hari Selasa dok yang hamil. Oh saya pasti itu hari Rabu karena saya 3 kali waktu itu berhubungannya. Atau hari Jumat, kan tidak mungkin. Yang ditanya adalah haid terakhirnya. Itu juga yang menyebabkan kenapa kadang pada saat pemeriksaan USG, dok saya harusnya udah 5 minggu, kenapa baru 4 minggu? Kenapa baru 4 minggu, kenapa udah 5 minggu? Karena waktu pada saat konsepsinya itu berbeda, sedangkan itu kita tidak bisa cari. Nah, karena hal berhubungan ini yang tidak tahu kapan yang bisa jadi hamil, ya kan? Artinya apa? Setiap hari harus siap siaga dong, benar nggak? Nah, kalau setiap hari harus siap siaga, maka vitamin itulah jadi jawabannya, bahwa dengan pemenuhan vitamin yang cukup, insya Allah kita akan bisa mendapatkan kualitas yang baik. Jadi kapanpun kondisinya. Nah ini juga bisa juga, misalnya sel telurnya lagi bagus nih, kemudian suaminya kecapean gitu, terus berhubungan, tiba-tiba ya namanya ketetapan, tiba-tiba itu yang hamil, bisa aja dia hamil, tapi kemudian ada kata-kata tidak berkembang. Ya. Jadi kalau dilihat kantong hamilnya jadi, tapi fetal pool-nya atau janinnya tidak bisa berkembang. Mungkin pada saat itu hamil, kualitas spermanya tidak bagus. Karena ya mungkin namanya orang capek ya. Udah gitu dia tidak ada suplemen di situ. Nah, itulah yang jadi masalah di situ. Untuk dasar ya, ini untuk yang dasar. Nanti untuk yang lanjutan ada lagi soalnya. Jadi dok, kalau misalnya kita ada kasus nih, seorang perempuan kalau kita tanya haidnya itu tidak teratur. Ya ada tanda tangan, itu pun kalau misalnya dalam 1 bulan tidak haid atau dalam 2 bulan tidak haid. Nah itu bagaimana dia bisa menentukan masa suburnya dok? Ya,
Jadi konsepnya ya tadi yang infertilitas itu adalah dengan konsep juga bahwa siklus haidnya harus normal. Jadi kenapa saya bilang harus normal? Yang bikin wanita tidak haid itu cuma 2 secara umum. Ya. Yang pertama adalah hamil, yang kedua ada menopause. Ya. Cuma 2 itu. Ya. Nah, Pasti yang ya, Dok, ya. yang lainnya itu adalah gangguan haid. Ya kan? Misalnya seperti PCO, obesitas, kemudian ada gangguan yang lain sebagainya, itu pasti adalah gangguan dan itu masih bisa diperbaiki. Tapi yang pasti itu adalah hamil dan menopause karena tidak mungkin haid di situ. Nah, selain itu maka kita harus obatin dulu siklusnya. Yang pada prinsipnya adalah selama dia bersiklus haid, dia subur. Jadi konsepnya begitu. Jadi selama kita ibunya berhaid atau perempuan itu berhaid, maka dia subur. Jadi tidak heran, kayak saya kemarin ada pasien umur 48 tahun, tiba-tiba hamil, saya bilang, ya nggak apa-apa Bu, dok saya udah usia loh, ya kan ibu masih haid. Tapi kan harusnya udah nggak hamil loh, saya tahu dari mana kalau ibu tidak kualitasnya ibu bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap orang kan konsumsinya beda-beda. Misalnya dokter Gina, dari sekarang usia muda sudah minum suplemen terus. Efeknya kan nanti 20 tahun kemudian. Ya, di usia, makanya kalau lihat artis-artis segala macam bodinya kok body goalsnya masih bagus semua. Kenapa? Karena dia konsumsi vitamin luar biasa. Dengan aktivitas dia yang padat, dia harus minum suplemen. Nah, suplemen itulah yang menggantikan makanan-makanan dia. Gitu. Jadi kalau nggak apa-apa, pasiennya nggak makan apa-apa, tapi dia suplemennya bagus ya, bagus. Bagusnya berimbang kan seperti itu. Nah, pada kondisi itu, itulah yang harus kita perbaiki adalah siklusnya. Jadi kalau selama siklusnya itu berhaid tiap bulan, maka bisa dikatakan dia subur. Karena kalau definisinya menstruasi itu adalah bila tidak dibuahi dia akan terjadi menstruasi. Itu definisinya. Jadi kalau dia dibuahi maka hamil. Ya kan? Iya. Kalau dia hamil berarti kan pasti tidak haid kan. Iya. Nah, ya sudah cuma itu aja. Jadi nggak ada lain. Kalau misalnya dokter ada pertanyaan seperti itu, maka yang harus kita perbaiki adalah siklus haidnya. Sama halnya kalau laki-laki, misalnya spermanya encer, spermanya habis berhubungan langsung keluar lagi, nah itu juga kita harus perbaiki juga supaya dia jadi kental. Ya ibaratnya begini, kalau minum susu kental manis itu kan kalau semakin kental semakin manis, benar nggak? Nah kalau dia encer berarti otomatis kan manisnya berkurang. Nah sama sperma semakin kental berarti kualitas, viskositas, kemudian jumlah pasti akan lebih banyak dong logikanya. Sederhananya kan begitu. Iya. Nah, tapi kalau dia semakin encer, maka dia semakin kualitasnya akan semakin menurun. Nah, ini yang kita perbaiki. Nah, inilah obat-obat prekonsepsi ini untuk memperbaiki hal-hal yang sederhana seperti ini dulu. Termasuk buat siklus dan lainnya harus diperbaiki dulu. Ya dok, jadi kalau misalnya dok, ada kita punya kasus kalau misalnya dia seorang wanita umur 45 tahun. Dan dia mungkin dia terlambat menikah. Dan dia lagi ingin punya anak, apakah masih bisa hamil dok? Nah, siklus haidnya bagaimana? Kembali lagi ya dok ya, iya, sama siklus haid. Siklus haidnya normal, ya kita kalau siklus haid normal kita harus periksa AMH. AMH itu anti Mullerian hormon, kita akan lihat kualitasnya turun. Apa itu anti Mullerian hormon? Anti Mullerian hormon adalah suatu hal untuk menilai kadar ovarium. Misalnya gini, dokter Gina sekarang umurnya misalnya 24 tahun, ya. Kemudian kita periksa AMH. Gitu ya. Kita periksa AMH, ternyata AMH-nya nilainya itu kalau dikalkulasi itu seperti dokter Gina usia 20 tahun. Itu bisa. Atau kalau dikalkulasi ternyata usianya seperti sel telur dokter Gina seperti usia dokter Gina 30 tahun. Nah, itu udah dari AMH. Jadi ada rumusnya, nanti kita akan hitung jumlah AMH-nya itu, jadi dia akan melihat AMH ini sesuai nggak dengan umurnya. Kalau misalnya dokter Gina umur 24 ya nggak boleh AMH ini berada pada usia 30 tahun. Kenapa? Berarti kualitasnya sudah turun. Nah, kualitas turunnya sebabnya macam-macam. Bisa ada kista, bisa ada gangguan hormonal, ya, polikistik dan lainnya. Itu bisa menyebabkan AMH turun. Nah, kalau AMH turun, konsekuensi untuk terjadinya hamil juga pasti akan lebih rendah. Itu kalau kita bicara usia, ya. Karena AMH itu, ya, tapi kalau bicara untuk hamil, ya itu ketetapan Allah yang kita nggak bisa tahu, ya kan? Ya karena pasien saya kemarin yang kita operasi juga kan umurnya 43 tahun gitu. Meskipun dia ada miom dan segala macam, tapi ternyata hamil ya kan kita hanya, berarti kan kualitasnya bagus semua. Ya, jadi kita juga nggak bisa menjudge pasien bahwa ini, tapi masalahnya begini.
hampir semua pasien dengan infertilitas ini adalah shopping dokter. Ya, jadi shopping dokter tuh begini, baru berobat ke dokter A gitu ya, kemudian dikasih obat ABC, baru 2 bulan merasa enggak nih. Tidak ada ngaruhnya ya dok ya. Akhirnya pindah. Nah, efeknya sebenarnya bukan itu. Efeknya apa? Jadi obat yang sudah di planning sama si dokter A itu termentahkan dengan nanti ke dokter B. Otomatis kalau ke dokter G, misalnya saya punya pasien saya pindah ke dokter Gina, pasti dokter Gina tidak akan mengulangi obat yang saya kasih. Dan pasti nggak tahu rencana saya apa kan? Ya gitu. Ya, sehingga dokter Gina punya rencana lagi. Nah, pada saat dokter Gina punya rencana, pasiennya ngikutin. Baru 2 bulan pasiennya bosan. Akhirnya pindah lagi ke dokter C. Nah, akhirnya hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kenapa angka kegagalannya tinggi. Padahal kalau memang mau tekun, minimal untuk program hamil, itu minimal 6 bulan di dokter yang sama dengan pengobatan rutin tiap bulan. Yang jadi problem lagi adalah biaya. Semua obat-obatan program itu tidak ada yang murah. Ya, saya tegaskan bahwa tidak ada murah, karena ini adalah keinginan. Sama halnya, dokter Gina mau cantik, ya. Pastikan namanya beli kosmetik kan berapapun dibayar toh. Ya toh, mau liposuction, mau apa, semuanya pasti dibayar gitu loh. Kenapa? Apakah BPJS sangat tahu? Tidak mungkin gitu loh. Iya nggak? Iya. Jadi kalau memang mau punya anak, ya pasti ya effortnya juga harus ada gitu loh. Betul. Baik itu dari suaminya. Ini yang harus saya tegaskan, karena banyak sekali bilang mengeluh, dok saya boleh nggak setengah obat? Lah, nggak bisa seperti itu. Kali kalau memang sudah niat mau program tik, ya tik. Harus mulai. Sama hire bayi tabung. Bayi tabung itu meskipun bayarnya 40 juta, 50 juta, tapi sekali gagal ya sudah. Besoknya ngulang ya mulai lagi, start lagi, dan 40 juta atau mungkin setengahnya dari start itu tergantung dari ada nggak yang bisa diambil pada saat itu, ada yang bisa disimpan, tidak. Jadi itu juga yang menyebabkan kenapa kita harus edukasi betul. Saya selalu bilang begitu, kalau pasien saya, oke, kalau mau sama saya 6 bulan tidak boleh kemana-mana. Setelah 6 bulan saya punya planning, nanti laparoskopi kita. Kalau laparoskopi bisa, kita gini. Atau misalnya ada pasien sudah berobat 5 tahun gitu. Dok, saya udah 5 tahun nih coba program untuk ke dokter mana-mana nggak bisa. Oh ya, oke. Kalau gitu begini aja Bu. Kalau Ibu sudah 5 tahun, sudah pernah periksa ini belum? Nah, periksa itu nanti kita bicara masalah pemeriksaan itu. Oh belum periksa, langsung saya periksa. Kenapa? Ada pemeriksaan yang namanya itu HSG. HSG itu hysterosalpingografi. Jadi disemprot cairan dari vagina ke serviks atau mulut rahim, kemudian nanti difoto sama radiologi. Tujuannya untuk melihat salurannya ini keluar apa tidak cairannya. Kenapa harus keluar? Karena pertemuan sperma dengan sel telur itu berada di luar atau di tuba falopi. Ya. Sehingga akannya ada namanya kehamilan ektopik, kehamilan di luar. Kenapa? Karena dia nggak sanggup buat balik lagi, terlalu jauh mungkin jalannya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya orang sudah 5 tahun, sudah pernah berprogram, kemudian tidak pernah dilakukan pemeriksaan itu. Nah, terus kemudian kita tidak lakukan juga, maka kita akan salah. Kenapa saya bilang salah? Sekarang gini, kalau ternyata saluran itu buntu, kira-kira ngefek nggak obat yang kita kasih? Tidak efek. Nggak ada gunanya kan? Iya. Artinya ya mungkin pasiennya subur, tapi kan sperma nggak akan pernah melewati. Iya nggak? Inseminasi, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Inseminasi itu adalah sperma yang di preparation, kemudian dimasukkan langsung tanpa melewati barier. Bariernya adalah vagina, mulut rahim, uterus atau rahim. Langsung ke salurannya. Nah kalau buntu nggak bisa juga. Sehingga alternatifnya adalah bayi tabung. Jadi kalau pasien ke saya sudah lebih dari 5 tahun, kemudian dia sudah, saya selalu langsung 1 bulan saya cek, nggak ada masalah, langsung saya coba periksa HSG dan sperma. Ya ini wajib HSG dan sperma. Kenapa? Untuk melihat kalau salurannya bagus, kita lihat spermanya. Spermanya bagus nggak? Kalau spermanya bagus, kita concern di spermanya, bukan di ibunya. Karena salurannya udah bagus. Ya nggak? Tapi kalau nanti ini nggak bagus, baru yang spermanya bagus, ya berarti spermanya stop, ini kita perbaiki. Misalnya, ya jadi begitu siklusnya. Makanya saya bilang harus dua-duanya. Nah, tapi kadang juga suami nggak mau nih suruh periksa sperma juga susah, ini minta ampun. Mungkin malu-malu ya dok ya, kebanyakan. Iya. Oh ya dok, terus tadi kan dokter sempat singgung kalau misalnya ada sumbatan di tuba falopinya. Nah itu kalau misalnya ada sumbatan dok, apa sih yang kalau dokter sebagai dokter SPOG, apa sih usaha dokter untuk supaya menghilangkan atau tidak ada terjadinya penyumbatan di tuba falopinya? Nggak bisa.
Jadi tuba Fallopi itu seperti sedotan. Ya. Dokter beli aqua gelas, itu sedotan ada kecil-kecil. Tiba-tiba sedotan itu ada yang bengkok, patah kan ada warna kayak putihnya di situ. Ya. Nah, artinya sudah permanen di situ nih ya. Kita nggak bisa lakukan apa-apa, gitu loh. Tetapi yang kita bisa lihat, dia masih bisa keluar nggak cairannya, gitu. Kan masih bisa disedot tuh sedotan tadi yang kita ambil itu, kan. Tapi kan mungkin bisa jadi dia tidak bisa balik. Itulah yang terjadi adalah KET atau kehamilan ektopik atau kehamilan di tuba. Karena dia bisa balik begitu, kan mungkin datangnya cuma satu mobil gitu, ya kita lewat jembatan satu mobil, tapi pulangnya kita bawa kontainer, kan mungkin pulangnya kita nggak bisa balik lagi, nggak bisa nyebrang gitu kan. Betul. Kenapa bawa kontainer? Kan bawa si hasil konsepsi tadi kan lebih besar ukurannya, ya kayak bawa kontainer, akhirnya dia tersumbat sehingga bisa jadi yang namanya kehamilan ektopik. Nah, kehamilan ektopik inilah yang memang banyak ketidaktahuan. Nah, untuk mencegahnya bisa. Misalnya begini, pasien-pasien dengan wanita yang dengan riwayat keputihan sering, ya, ada baiknya rajin kontrol. Tidak menganggap itu adalah suatu hal yang biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena awalnya itu adalah dari keputihan bisa menyebabkan infeksi. Kenapa? Ya ibaratnya beginilah, kita sakit pilek, ya, dokter main ke rumah saya, ya, atau bermain dengan temannya ada yang pilek, kontak nggak? Kontak. Dekat atau jauh kan belum tentu, ya. Benar nggak? Terus tiba-tiba besok dokter flu, gitu. Nah, berarti kan jawabannya kan apakah dokter kontak langsung, dekat atau jauh, kan begitu. Sehingga akhirnya dokter terinfeksi, benar nggak? Nah, sama hanya juga dengan ini. Keputihan di bawah, gitu loh. Tapi kan ini satu organ kesatuan dari mulut rahim sampai ke rahim, sampai ke sana. Benar nggak? Ya. Kalau misalnya ini nggak diobatin, dia balik dong ke dalam. Kemungkinan ya dok ya. Kemungkinan bisa balik, reflux dong, ya kan? Atau mungkin terendam di situ kan, mungkin pada saat terbuka dia kan bisa balik. Dan itu kan namanya virus kita nggak tahu. Dan yang paling sering merusak saluran tulang adalah chlamydia. Chlamydia ini yang paling jahat. Sama halnya, maaf, kalau misalnya keputihan, di pakaian dalam pasti ada bercak warnanya kayak kekuningan, gitu. Nah, kalau dibiarin, itu kan vagina mepet dengan saluran kencing, ya kan? Otomatis itu jadinya ISK. Kenapa? Si kotoran yang sudah keluar yang menempel di pakaian dalam, maaf, itu kan bisa nempel lagi di uretranya, bagian luar, sehingga bisa dari. Makanya kalau pakai panty liner itu 3 jam sekali harus ganti, bahkan tiap kali buang air kecil harus ganti. Kalau pakai pembalut juga harus seperti itu. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang memang sebenarnya itu hal yang wajar, tetapi tinggal kepedulian kita terhadap hygiene. Jadi mungkin nanti dengan hygiene-nya atau kebersihan, jadi tidak selalu harus dengan kapur sirih apa yang lain-lain gitu ya, tapi memang kita harus melengkapi itu dengan baik ya edukasinya. Jadi karena dulu nggak ada dok kayak pembalut apa herbal gitu bisa mencegah kanker, bisa tidak. Yang ada adalah bagaimana cara kita membersihkan dengan hygiene-nya. Gitu. Iya dok, karena tadi dokter sempat ada singgung tentang chlamydia dan semacamnya dok. Saya penasaran dok, kalau misalnya ini dia wanita ini apa ya pelihara binatang, terus ternyata kena toksoplasmosis, apakah termaksud jadi faktor resiko sih dok jadinya infertilitas itu? Ya, kalau faktor risiko dari virus ya biasanya dia bisa hamil dulu, tapi ada riwayat keguguran. Ya, dan tokso ataupun chlamydia atau kita bilang TORS itu kan ada beberapa gabungan kan, toksoplasmosis ya toh kan apa chlamydia, kemudian apa rubella ya, terus kemudian ada herpes juga di situ ya. Nah jadi kalau misalnya kita melihat dari komponen yang ada di TORS ya, itu ada namanya imunoglobulin G dengan imunoglobulin M. Nah,
Biasanya yang tidak pernah bisa hilang itu yang G. Dan biasanya kadang masih tinggi-tinggi. Tapi sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Imunoglobulin G menunjukkan bahwa dia sedang ada riwayat infeksi sebelumnya dan sudah sembuh. Dan sedangkan kalau yang IgM yang positif ini yang bahaya. Kenapa? Karena saat ini virus itu lagi aktif. Nah, jadi untuk menangani kasus ini kita cukup memeriksakan torchnya, ya. Kemudian kita lihat viabilitasnya, kemudian kita lihat di mana yang positifnya. Setelah itu nanti kita baru bisa kasihkan treatment. Nah, treatment ini tentunya bisa lihat. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau kita bicara infertilitas, mau diperiksa banyak banget. Tokso itu 3,5 juta. Gitu loh. Terus kemudian periksa sperma sih nggak seberapa. HSG 1,3 juta, 1,4 juta. Kemudian nanti periksa AMH itu 800.000. Apa semua. Jadi kalau mau dicek semua, wah bisa sampai 10 juta lebih. Tapi kan kita harus bisa memilah kasus ini bagaimana kemampuan pasien. Karena konsep saya adalah semua orang tuh bisa hamil gitu loh. Cuman kan effortnya berbeda-beda. Terus kemudian waktunya berbeda-beda gitu ya. Jadi dan ketetapannya juga berbeda. Ada juga mohon maaf sampai masih sudah menikah baru 2 tahun kemudian harus diangkat kandungan karena ada kasus lain juga ada juga. Jadi memang kita nggak bisa tebak. Bahkan orang-orang dengan miom, dengan kista hamil tuh bisa. Nggak usah takut, don't worry dengan itu gitu. Malah itu yang harusnya kita pahami bahwa memang harus melakukan pemeriksaan dengan dokter supaya untuk memastikan keadaannya seperti apa. Oh iya dok, katanya dokter sempat singgung ada penyakit lain misalnya pada saat dia hamil nih. Nah misalnya pasiennya sudah hamil, terus dengan miomnya ini banyak pertanyaan ya dok. Perempuan-perempuan yang di luar sana itu kadang bertanya dok, apakah bisa pada saat hamil itu dia juga sebelum hamil dia sudah kena miom atau kena kista. Terus pada saat hamil itu direncanakan untuk operasi misalnya dok. Ini di luar dari konsep kita ya dok ya. Terus apakah pada saat itu dok katanya miomnya disimpan, nggak diangkat, hanya dia di sesar aja. Apakah itu dok diobservasi saja atau bagaimana dok? Apakah tidak mengganggu siklus haidnya atau bagaimana dok? Nah ini yang perlu kita pahami kalau kita udah bicara seperti ini. Ya memang miom salah satu penyebab infertilitas juga ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah satu. Ya. Tadi pernyataan saya di awal bahwa semua orang bisa hamil. Ya. Jadi kalau dia dengan ada miom dan itu bisa hamil, ya terus masalahnya di mana? Ya, ada miom aja bisa hamil. Sekarang masalahnya di mana? Ganggu nggak? Nggak kan berarti orang dia bisa hamil kok, gitu ya. Nah, satu itu kuncinya. Yang kedua kuncinya adalah apakah miom ini harus diambil saat operasi atau tidak? Kan begitu pertanyaannya sampai ada yang disimpan dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat kebutuhannya itu apa? Kalau kebutuhannya memang tumornya mengganggu, kemudian dia besar sekali, diambil silahkan. Tapi ingat resikonya biasanya perdarahan. Tapi itu ada resiko dan semua yang namanya operasi pasti butuh darah, udah gitu aja. Jadi kita juga nggak boleh nakut-nakutin pasien. Pokoknya kalau operasi, miom, SC, dan lainnya pasti dia butuh darah, gitu ya, buat preparasi. Nah, terus sekarang begini, kalau misalnya dia ada miom, jangan kan gitu, pasien dengan miom aja, lahir normal ada, pasien saya sampai 2 kali lahir spontan ada. Jadi miom bukan menjadi alasan bahwa dia harus operasi atau dia nggak bisa normal, tidak. Tergantung letak dari miomnya. Ini kuncinya. Letak dari miomnya itu di mana? Ukurannya di mana? Berapa? Gitu loh. Jadi jangan kita menakut-nakuti pasien, ini harusnya begitu mau dioperasi tiba-tiba nggak bisa. Kenapa? Konsekuensi kita kalau kita mengangkat miom pada saat operasi, dua konsekuensinya. Yang pertama, bisa kita angkat operasi miomnya, tapi belum tentu kita menjamin bahwa pasien itu bisa hamil lagi. Contoh misalnya miomnya terletak pada saluran telur dekat-dekat situ. Otomatis jahitan kita akan mengenai lubangnya tadi kan, bisa mengikat. Atau tadinya ukuran besar kita, dari ukuran besar kita kecil, otomatis jadi pasti dia mengerucut kan, pasti akan sempit. Bisa jadi kita jadi merusak dari
saluran reproduksi itu sendiri. Satu itu. Yang kedua, kalau kita gagal dalam mengambil, artinya gagal dalam artian adalah tidak bisa diangkat hanya miomnya saja, karena saking besarnya gitu ya, harus diangkat sama kandungannya. Apakah pasien siap? Ya kan? Kalau saya opsi ketiga, kalau emang ibu mau hamil lagi ya sudah, biar aja. Toh juga ada miom dia bisa hamil kok, ya nggak? Ya. Apalagi kalau dia anak pertama gitu, nikahnya udah lama pengen hamil, lah sudah bu. Nanti kalau ibu anak kedua udah mau ini baru. Kenapa? Untuk menghindari dua risiko tadi. Jadi kita juga harus bijak melihat. Jadi nggak latah apa-apa diangkat apa-apa. Kalau diganggu, ya benar. Saya tidak mempermasalahkan mengganggu memang betul. Tapi dilihat gejalanya. Kalau dia misalnya haidnya berlebihan terus. Nah, yang bahaya itu sebenarnya bukan miom, tapi adenomyosis. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab utama infertilitas 80%. Adenomyosis diantaranya adalah ada kista coklat, adenomyosis ya, dengan jaringan-jaringan di sekitarnya. Ini yang menyebabkan terjadinya infertilitas yang tinggi. Bahkan sekarang anak usia 18 tahun, 19 tahun sudah baik sekali dengan kista coklat atau kista endometriosis. Yang gejalanya adalah dysmenorrhea atau nyeri pada haid. Gitu. Nah ini tanpa disadari dia bisa menyebabkan infertilitas. Apa yang menjadi itu tadi saya udah bilang ada AMH. Ya. AMH itu jadi si kista ini merusak suasana AMH-nya ini. Nah, sehingga kalau dia merusak ya sudah mau nggak mau dia pasti akan mengalami penurunan kualitas dari AMH sehingga yang tadi dokter Gina usia 24 tahun begitu dicek seperti usia 30 tahun sel telur. Karena apa? Karena kualitasnya tidak bagus akibat penempelan dari si kista tadi yang dianggap benalu lah dia untuk sel telurnya itu. Oke dok, ini sangat menarik ya Juners materinya. Karena tadi ada dibahas tentang suplemen, kayaknya mungkin ada bocoran ya dok, suplemen apa sih yang bisa kita gunakan untuk perempuan yang di luar sana yang ingin hamil gitu dok? Ya sebenarnya mudah banget. Jadi suplemennya sebenarnya yang paling utama kalau untuk wanita sebenarnya hanya asam folat. Ya. Tapi asam folat ini ada beberapa jenis. Ya. Ada yang 400 mikro, ada yang 1 gram, ada yang 5 gram. Nah ini untuk jenisnya ini tergantung. Tapi kalau secara umum ya biasanya dikasih yang 400 mikrogram. Ya, sedangkan kalau untuk laki-laki itu biasanya digunakan adalah zinc. Ya, zinc itu biasanya kalau orang diare itu biasanya dikasih zinc tuh, kalau anak-anak diare apa itu kasih zinc. Tapi kalau dewasa dikasih zinc. Sudah cuma 2 itu aja. Jadi biasanya saya juga kalau dipaksa cuma saya kasih itu, hanya saya kasih asam folat, saya kasih zinc, sudah kita tunggu. Tapi dosis asam folatnya biasanya saya lebih tinggi, dosis zincnya juga saya lebih tinggi. Kira-kira berapa lama dok bisa dikonsumsi suplemen? Minimal 3 bulan. 3 bulan. Itu minimal. Oh ya dok. Terus kalau misalnya nih, kalau misalnya ini perempuannya atau misalnya ada keluarga nih berdua ini tidak mau sekali pergi program sama dokter SPOG, tapi mungkin kendala di materi. Kira-kira dok, kalau misalnya apa sih tanda-tanda atau ciri-cirinya perempuan yang kena infertilitas tanpa pemeriksaan apapun dok? Nah, ya tadi. Cuman dari haid saja ya dok? Iya, bukan. Dari berhubungan rutin selama setahun tidak ada membuahkan tanda-tanda kehamilan, ya maka itu dari infertilitas. Tapi ingat, kadang laki-laki juga punya masalah. Masalahnya itu kebanyakan bisa ada varikokel, ya. Kemudian ada usus turun, ya. Kalau bilang ada turun bero atau usus turun atau herniasi pada skrotum ataupun pada inguinal, itu juga bisa berpengaruh juga. Kemudian selanjutnya adalah kualitas sperma. Ada yang spermanya keluar, tapi begitu diperiksa nol semua. Nol semua, nggak ada sperma. Jadi yang ada yang keluar adalah cuma cairan biasa aja ya. Nah, yang perlu diketahui, loh dok, tapi itu keluar cairan. Yang perlu diketahui, yang berwarna putih itu adalah cairan prostat. Jadi cairan sperma bercampur dengan cairan prostat, itulah yang jadikan sperma. Jadi kalau dia berhubungan kemudian dia keluar cairannya, kemudian pada saat dianalisis ternyata spermanya nol, berarti memang sperma tidak terproduksi. Gitu. Sehingga yang terjadi adalah
pasiennya akan menjadi infertil. Nah, kesemua ini kita tidak akan bisa melihat kalau kita tidak melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi apalagi kalau sudah lebih 2 tahun, 3 tahun, saran saya harus lakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau sekarang saya lebih suka laparoskopi karena kebetulan ada di Undata kita punya laparoskopi. Yep. Dan sekarang kita juga insya Allah punya hysteroscopy, jadinya saya lebih enak pakai itu. Kenapa? Karena live mata kita lihat gitu loh. Karena kadang kalau misalnya kita nggak lihat langsung kan juga susah. Mata kita ini pokoknya yang terbaik lah yang diciptakan Allah tuh untuk kita benar-benar bisa melihat secara jelas gitu loh. Oh iya dok, terus kalau misalnya dok, kalau itu kan untuk pemeriksaan jumlah sperma mungkin perlu pemeriksaan yang ini ya dok ya. Tapi apakah bisa dilihat dari warnanya atau? Tadi saya bilang kekentalannya cukup kan. Misalnya ibarat tadi yang saya bilang susu kental manis. Ya, jadi kalau misalnya diencer, misalnya habis berhubungan langsung cepat keluar lagi dan lainnya, itu bisa aja jadi satu tanda. Ya kan? Oh ya dok, saya kalau kecapean encer, tapi kalau enggak ya berarti udah jangan kecapean gitu aja. Tapi di balik itu yang paling sederhana, tidak mahal kok kita beli asam folat. Di puskesmas semua sudah punya. Ada. Zinc juga ada. Murah juga, dibeli juga murah kok, tidak mahal. Paling kalau dikombinasi tidak sampai 200.000 itu dua obat itu buat suami yang buat istri untuk sebulannya. Ayo dok, apakah tingkat stres ini mempengaruhi juga sih dok tentang infertilitas? Sangat. Pada saat stres, maka sel telur juga akan stres. Ya, sel telur stres lambat haid. Suburnya undur. Pada perempuan. Ya. Pada laki-laki, stres juga bisa. Apa itu yang terjadi? Biasanya ejakulasinya cepat. Atau bahkan dia tidak bisa ejakulasi. Saking stresnya dia dengan pikiran. Sehingga berhubungan pun tidak akan nyaman. Jadi salah satu triknya pada saat berhubungan, sebenarnya berhubungan itu bukan masalah durasi. Ya, jadi saya ingatkan bukan masalah durasi. Kenapa? Ibaratnya begini dok, dokter Gina lagi batuk pilek, kemudian hidungnya tersumbat, gitu ya. Terus kemudian saya kasih makanan enak nih, steak yang paling mahal, yang paling enak gitu. Kira-kira dokter Gina nafsu nggak buat makan? Sangat tidak nafsu dok. Nah, terus kemudian akhirnya dokter Gina karena lihat itu makanan, akhirnya dokter Gina coba pakai fresh care, pakai obat-obat untuk supaya stimulasi tidak ini. Akhirnya keluarlah satu lubang hidung tidak mampat. Ya. Terciumlah bau steak yang enak itu gitu. Kira-kira mau ada nafsu buat makan nggak? Sedikit dok. Ya, tapi ada kan. Ada. Jadi ada perubahan kan. Ya. Sama. Pada saat berhubungan, pada saat bila perempuannya belum mengeluarkan lendir serviks ya, maka itu belum terjadi pembukaan pada serviks. Jadi serviks itu pada saat mendekati masa subur dia akan terbuka sendiri, tapi dia masih dilindungi oleh jaringan-jaringan sehingga dia tertutup rapat. Nah, kalau dia terbuka, ya, maka apapun bisa masuk ke dalam, benar nggak? Sehingga preparasinya kan bagus, rangsangannya bagus, gitu, foreplay-nya bagus, gitu, sehingga berhubungan baru masuk kemudian keluar pun pasti dia akan masuk ke dalam akan bagus, ya kan? Dibanding dia berhubungan lama tapi ternyata tidak terangsang, tidak ada cairan yang keluar, yang ada cuma sakit atau yang lainnya. Nah itu juga yang menjawab, makanya pola berhubungannya benar apa enggak gitu loh. Jadi kebanyakan kan wah ini langsung berhubungan gitu, tapi ternyata dia terangsang tidak. Ya, kalau tidak terangsang ya bagaimana rasanya untuk dia bisa mendapatkan kualitas yang baik gitu. Bagaimana sperma bisa masuk, kan otomatis kayak tadi stick aja kita nggak bisa nyium, nggak ada rasanya gitu ya, apalagi ini. Nah ini kan ibaratnya kan begini, rangsangan ini yang penting begitu pada saat keluar masuk. Nah makanya kenapa pasien-pasien yang mau pasang spiral ya, karena spiral itu dimasuk ke dalam rahim itu selalu disarankan pada saat haid. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena lagi cocok, terbuka kan? Iya. Tapi kalau pas nggak lagi saat haid, pasti kesakitan pasiennya. Iya. Kalau pas lagi haid nggak akan kerasa itu. Apalagi haid pertama, kedua lagi baik-banyaknya, nggak akan kerasa, kita pasang aja. Akan lepas? Tidak, tergantung bagaimana cara masangnya juga kan? Iya. Betul. Nah iya. Apakah sakit ya? Kan tergantung juga cara tekniknya. Jadi yang membuat sakit adalah kita terlalu banyak overthinking. Jadi karena kita overthinking bahwa
oh nanti saya pakai ini akan sakit, oh sakit akan keluar kemana, karena itulah yang bikin kita menjadi tidak nyaman. Sama misalnya pengen hamil gitu, yang dipikirkan saya berhubungan pengennya punya anak. Akhirnya apa? Harmonisan nggak ada. Pada saat bulan depannya masih haid, berantem. Gimana sih kok masih hamil lagi? Udah beli obat dokter apa segala macam. Kan akhirnya begitu yang terjadi. Kenapa? Karena melupakan konsep di mana menikah itu adalah berumah tangga adalah untuk mempunyai seorang partner. Ya kan? Karena nanti kan kalau pada saat anak-anak sudah besar pasti kembali lagi berdua kan. Tidak mungkin kita ngikut anak juga, ya kan? Betul. Nah, jadi kita mencari partner di mana. Nah, kalau ini partnernya kita klop, tektoknya bagus gitu ya, kalau bahasanya itu tektoknya bagus, maka kenyamanan yang muncul. Nah, pada saat kenyamanan yang muncul, disitulah ada. Makanya kadang akhirnya kan kita banyak lihatin di TikTok ada teaser bahwa baru pertama menikah gitu kan. Yeah. 1 tahun menikah gitu kan. Udah 5 tahun menikah, udah tenang-tenangan gitu kan. Nah itu harusnya antara 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun harusnya stabil. Kenapa? Karena harmonisin itu adalah kita. Kita pilih pasangan kita tahu apa yang jadi pasangan kita. Gitu. Kalau hanya sekedar bahwa nanti gara-gara anak dia emosi, marah-marah, ya kesepakatannya gimana? Konsekuensinya. Kalau saya nanti nggak punya anak, bagaimana kan harus dibicarakan bahwa dokter pun tidak bisa. Mau itu bayi tabung kita pakainya tidak bisa. Kenapa? Karena ada juga contoh kasus dok infertilitas pada waktu itu saya di Jakarta. Ternyata setiap sperma yang masuk ke dalam wanita itu dianggap sebagai benda asing. Jadi selalu dimakan oleh makropaknya sehingga tidak pernah sperma itu hidup di situ. Ya. Nah itu kan kalau dibilang kan jahat sekali. Dokter saya sakitnya apa? Oh nggak bisa bu. Ini berat masalahnya gitu. Sampai dokternya takut ngomongnya gitu. Nggak apa-apa dok, bilang aja kita. Ya kayaknya harus ganti suami bu. Nah kan nggak etis kita bilang kayak gitu kan. Karena kan si sperma suaminya ini memang yang tidak klop dengan antigennya dari si istri. Jadi apakah ini diperiksa? Kan tidak. Tidak semua orang tahu. Tapi karena ini pasien ini sudah menjalani sampai ke bayi tabung, sampai ke pasien lain, akhirnya kan mau nggak mau diperiksa semua, antibodinya, antigennya semua. Kan baru ketahuan sih. Sama kayak halnya dokter mau transfusi darah. Ya. Dokter mau dimasukin darah orang, mungkin nggak darah itu langsung dimasukin? Dicek dulu ya dok ya? Kan dicek dulu, di cross test dulu, ya kan di komtes apa segala macam, pasti aman, baru kasih ke dokter. Seperti itu. Jadi tidak semudah itulah bahasanya. Betul. Untuk kita menilai. Jadi jangan juga kita menjudgment bahwa dia tidak bisa menikah karena ini mandul. Ya kita lihat dulu sebabnya apa. Ya kan. Nah yang pasti berat tadi saya bilang adalah adenomyosis. Kalau adenomyosis jujur itu nggak bisa diapa-apain. Makanya kami dari tim onkologi ya di Jakarta itu sekarang sedang membuat tindakan namanya transplantasi rahim. Jadi rahimnya kita ganti dengan rahim orang lain. Tapi di sini syarat utamanya adalah rahimnya yang diganti hanya bisa oleh rahim ibunya kandung dari pasien. Jadi misalnya pasiennya perempuan, jadi harus ibunya perempuan itu yang menyumbangkan rahimnya. Dengan catatan harus masih bersiklus. Ya kalau dia udah nggak bahagia ya rusak rumah dia. Iya betul. Ya kan kayak gitu. Dan kita kemarin sudah MOU juga dengan Turki juga dan alhamdulillah ada berhasil waktu kita di Turki. Nah ini di RSCM ada, tapi memang biayanya cukup besar ya, dan syaratnya juga sangat qualified. Nah ini dilakukan biasanya hanya pada pasien dengan endometriosis, karena endometriosis itu rahimnya rusak total, benar-benar rusak, nggak ada yang bisa diperbaiki. Tidak bisa lagi. Ya jadi kalaupun dia bisa hamil ya memang ketetapannya dia hamil, begitu aja jawabannya. Dokternya nggak bisa jawab, karena saya juga punya riwayat pasien 2 kali bayi tabung. Kita udah laparoskopi, saluran telurnya buntu total. Ini bukan HSG lagi, laparoskopi dia bilang buntu gitu. Sampai pasiennya udah capek untuk berobat karena mahal, meskipun dia orang yang cukup mampu. Tiba-tiba datang di tahun ketiga, ya kan, tahun pertama bayi tabung, tahun kedua bayi tabung, tahun ketiga datang tiba-tiba hamil. Spontan. Dia bilang, ibu minum apa? Enggak dok, saya nggak minum apa-apa. Artinya apa? Bisa jadi suatu keikhlasan, ketulusan itu kan akan muncul dibandingkan kita ambisi kita untuk
untuk mendapatkan sesuatu. Dan hamil ya, saya mau bilang apa? Video-video menjelaskan bahwa memang dia sudah Endometriosis ya, endometriosis, kemudian dia saluran telurnya non paten kanan kiri, sehingga harus bayi tabung. Ya saya kan nggak bisa bilang apa-apa. Dok, jadi kenapa? Ya berarti memang ibu emang ibu harus hamil. Berarti emang ibu mungkin pada saat kita berserah diri ya, kalau kita bahasanya kita tuh kalau kita sudah berserah diri, ya apapun bisa terjadi. Artinya kita sudah menghilangkan egoisitas kita sehingga kita berserah diri. Ini sangat seru ya, Juniors ya, tentang infertilitas ini. Terakhir nih dok, edukasi apa sih yang bisa kita sampaikan buat perempuan di sana yang memang belum dapat keturunan, dok? Ya, yang pasti buat kalau kita bilang namanya pejuang garis 2. Iya benar dok. Biasanya begitu dok. Iya benar dok. Ya, buat itu dapat tagar dok, tagarnya pejuang garis 2. Ya, untuk semua pejuang garis 2 intinya adalah harus kita siap mencoba apapun itu dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kalaupun memang mau berobat, ya berobatlah sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Kalau memang tidak mau berobat atau obatnya mahal, tadi dokter Gina bilang tadi, kita bisa mengganti dengan makanan-makanan, terutama sekarang adalah mikronutrien yang sangat penting untuk mensuplai kesehatan kita. Jadi jangan takut, pokoknya saya doakan semua pejuang garis 2 mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mendapatkan garis 2 pada saat bulan berikutnya.